Renungan firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita saat ini adalah lanjutan dari kisah tentang anak laki-laki dari Timeus yang saya sudah bagikan sebelumnya. Kisah ini terdapat di dalam Markus pasal 10 dan renungan yang ingin saya bagikan di ayatnya yang ke-48 sampai ayat 49. Di ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Di ayat ini, Markus menginformasikan kita bahwa ketika Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," dia mendapat tantangan. Dia ditegur untuk diam. Siapa yang menegur? Orang banyak, di mana mereka berada di sekitar Yesus. Dan ini menjadi pelajaran yang menarik bagi kita. Orang-orang yang berada di sekitar Yesus, orang banyak yang mengikuti Yesus pada saat itu. Ketika mereka mendengar suara Bartimeus, suara orang miskin, suara pengemis ini, mereka merasa terusik. Dan ayat ini mengatakan bahwa banyak orang menegurnya. Bagi mereka suara orang miskin seperti Bartimeus adalah suara pengganggu. Bagi mereka suara Bartimeus ini mengganggu kenyamanan mereka berada di sekitar Yesus. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa ada begitu banyak orang yang mengaku pengikut Yesus. Ada begitu banyak orang yang mengaku berada dekat dengan Yesus. Memiliki hubungan dengan Yesus. Tetapi tidak sensitif terhadap suara-suara orang miskin seperti Bartimeus. Menjadi satu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita yang mengaku pengikut Yesus, yang memiliki hubungan dekat dengan Yesus, tetapi tidak sensitif terhadap suara orang miskin seperti Bartimeus yang meminta pertolongan. Tetapi ada yang menarik di sini yang bisa saya temukan dari Bartimeus. Ketika orang banyak itu menegur supaya dia diam, apa yang dia buat? Semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saya melihat di sini, Bartimeus bukan saja sebagai seorang yang buta, tetapi dia juga adalah seorang yang tuli. Dalam pengertian, ketika dia mendengar suara sumbang, suara-suara yang menghalangi dia untuk datang kepada Yesus, suara yang menghalangi dia kepada keselamatan, dia menjadi tuli terhadap suara-suara seperti itu. Kita perlu ingat bahwa di ayatnya yang ke-47, ketika Bartimeus mendengar informasi bahwa Yesus orang Nazaret akan lewat, dia begitu cepat merespon. Dia langsung berteriak, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Tetapi ketika dia mendengar suara sumbang yang menghalangi dia, yang menegur dia supaya tidak datang dekat kepada Yesus, dia tidak mendengarkan suara itu. Dia menutup telinganya. Lalu semakin keras dia berteriak, "Anak Daud, kasihani aku." Pelajaran yang berharga bagi kita. Sering dalam kehidupan, telinga kita ini terlalu sensitif mendengar suara-suara sumbang yang menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Yesus. Sering dalam kehidupan kita terlalu sensitif mendengar suara mereka yang menghalangi keselamatan kita. Tetapi ketika kita mendengar kebenaran, telinga kita tidak terbiasa dengan itu. Kalaupun kita dengar tapi kita tidak perhatikan. Menjadi pelajaran dari Bartimeus yang buta ini. Kita perlu belajar tuli terhadap suara-suara sumbang yang menghalangi keselamatan kita. Tetapi kita perlu membuka lebar-lebar telinga kita. Membuka lebar-lebar hati kita kepada suara-suara kebenaran yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Di ayatnya yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ada yang menarik yang saya perhatikan dari cara Yesus. Ketika Yesus mendengar suara minta tolong dari Bartimeus, dia tidak pergi mendekat, tetapi sebaliknya dia menyuruh orang lain untuk membawa Bartimeus kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus tidak bisa datang dekat kepada Bartimeus? Dia sudah buta.
Dia betul-betul membutuhkan pertolongan Yesus. Tetapi Yesus menyuruh orang lain untuk pergi kepadanya. Ada pelajaran menarik di sini yang Yesus ingin bagikan kepada kita. Yesus bisa saja pergi mendekat kepada Bartimeus dan menyembuhkan dia secara langsung. Tetapi dia memerintahkan orang banyak di situ. Yesus memerintahkan orang-orang yang berada di sekitarnya untuk pergi membawa Bartimeus kepadanya. Pelajaran yang ingin Yesus bagikan kepada kita adalah di dalam pekerjaan keselamatan, keilahian harus bekerja sama dengan kemanusiaan. Di mana Yesus membutuhkan orang-orang yang mengaku pengikutnya. Di mana Yesus membutuhkan orang-orang yang berada di dekat dia untuk pergi mencari Bartimeus di luar sana, memberikan kata-kata pengharapan kepada Bartimeus di luar sana. Kuatkan hatimu, tuntun mereka kepada Yesus, bawa mereka kepada Yesus. Inilah tanggung jawab yang Yesus ingin bagikan kepada kita. Dan bagian untuk mencelikkan matanya, membuka matanya, itu adalah bagian Yesus. Ada begitu banyak Bartimeus di luar sana. Mereka mungkin bukan buta secara fisik, tetapi mereka buta dalam hal rohani. Tuhan memerlukan kita yang mengaku pengikutnya. Tuhan membutuhkan kita sebagai murid-muridnya yang berada di sekitar dia untuk pergi keluar sana, menuntun Bartimeus yang lain, memberikan mereka kata-kata pengharapan, penghiburan dan kekuatan bahwa ada Yesus di sana yang menunggu engkau. Kuatkan hatimu, dia akan memberikan keselamatan kepadamu. Tuhan memanggil kita sebagai pengikut-pengikutnya, bukan menjadi penghalang keselamatan bagi Bartimeus melalui kata-kata kita yang melemahkan mereka, melalui tingkah laku dan tindakan kita setiap hari. Sebaliknya, kita menjadi agen keselamatan Tuhan, memberikan kata-kata pengharapan kepada mereka, memberikan kata-kata kekuatan, memberikan kata-kata penghiburan, dan memegang tangan mereka, menuntun mereka untuk dekat kepada sumber kesembuhan dan sumber keselamatan, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan menolong kita untuk menjadi agen keselamatan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati.